Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV Bembang Punyo kita di pagi yang cerah ini. Untuk hari ini pemirsa di 28 Maret 2024, aku Didi Valdian dan saya Seva Rimanda yang akan ngawani Mang CBC pemirsa PAL TV tentunya di Halo Palembang. Nah, mungkin ini sudah minggu kedua di bulan puasa, bulan Ramadan. Cak mana ibadahnya lancar. Sebentar lagi kita lebaran walaupun badan sudah lebaran. Waduh, ini Mang Cik Didi. Betul, ini ngomong lebaran apa mancing-mancing THR apa ini? Tidak Enggak dong, karena kan THR itu adalah sedikit bonus karena kita merayakan kemenangan. Betul. Di hari raya nanti. Iya, dan biasa pemirsa 60 menit ke depan kita di Halo Palembang. Hari ini kita menghadirkan narasumber yang berbeda lagi, tentunya dengan tema hari ini kita ngomong masalah operasi pasar murah dan gerakan pangan murah yang digagas oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, kira-kira apa dia untuk siapa narasumber kita hari ini? Ialah Bapak Dr. Eri Pudianto Marwantono SAMH selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan tema hari ini adalah Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah Kejati Sumsel. Selamat pagi Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak, salam semangat. Alhamdulillah. Ya. Kita nyapanya Pak Eri di Pak Hari. Boleh Pak Eri, boleh. Pak Eri. Atau Pak Yanto? Pak Yanto kok kayaknya jauh sekali. Karena Pudianto ya. Oh, Pak Eri ini doktor, sudah D3 S3. Kalau di dia D3 duduk diam di kantin. Oh, duduk diam di kantin. Lain itu. Baik Pak, kita kenalan dulu nih. Baru 1 tahun di Kota Palembang. Betul. Sebelumnya tugas di mana Pak? Saya sebelumnya pernah Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, sebelumnya lagi Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, asli orang mana nih Pak? Dari logatnya kayaknya Jawa. Insya Allah, Jawa Timur ya. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur, betul. Lebih tepatnya di Tuban. Di Tuban. Ya. Oke, Tuban itu pecah Tuban itu ya? Bukan beda. Oh, beda ya. Baik Pak, hari ini mungkin perdana di PAL TV. Betul. Untuk obrolan kita hari ini masih ada sangkut pautnya dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan ini udah memberikan suatu kepada masyarakat kemudahan dengan harga-harga yang terjangkau. Dengan tema kita hari ini adalah Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah ya, Pak. Betul sekali. Nah, operasi pasar murah dan juga gerakan pangan murah ini sebenarnya bukan hal yang baru, Bapak. Ini juga linia program tematik dari pemerintah provinsi terkait untuk menurunkan inflasi dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat tentunya. Nah, apakah ini juga sejalan dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah? Iya. Sangat sejalan. Jadi latar belakangnya adalah memang Kejaksaan itu sebagai bagian dari pemerintah yang diharapkan juga ikut mengendalikan inflasi daerah. Banyak tugas kita, tapi salah satu tugas pokok yang diberikan perintah langsung oleh Bapak Presiden adalah ikut mengendalikan inflasi daerah. Nah, inflasi daerah ini kan penyebabnya kan macam-macam. Dan kemudian yang mengakibatkan terjadinya atau melambungnya kenaikan harga pokok atau harga pangan. Nah, itulah kenapa kemudian Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggagas dilakukan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah serentak di seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Artinya apa? Artinya pada saat hari dan tanggal yang sama, maka Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Sumatera Selatan juga mengadakan operasi pasar murah serta gerakan pangan murah. Wow, ini sangat kita tunggu-tunggu nih Pak ya. Dan ini memang merupakan, apakah ini program setiap menjelang Idul Fitri, setiap tahunnya, dan tujuannya ini apa nih Pak? Ya tentu tadi tujuannya adalah ikut serta untuk mengendalikan inflasi daerah. Ya kita tahu kan kalau sampai kemudian inflasi itu tidak terkendali, ya tentu akan menyulitkan kehidupan di masyarakat. Oke, nanti rencana tanggal berapa nih Pak? Tanggal 2 April jam 9 pagi secara serentak akan dibuka oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Hari Selasa ya Bapak ya? Hari Selasa. Hari Selasa jam 9 pagi, tentunya itu serentak di 17 kabupaten kota. Betul. Berarti dari Selasa nanti dari jam 6 kita sudah antri. Betul sekali. Bapak mohon izin, itu kabupaten kota yang mana ya yang masih ada slotnya? Karena saya mau datang ya. Antri gitu ya. Iya. Baik, ini luar biasa. Tapi ini mekanismenya seperti apa Pak? Kalau pemerintah, apakah sedikit ada perbedaan dengan pemerintah provinsi yang langsung datang on the spot di beberapa dinas terkait?
Sebetulnya tidak ada bedanya, tetapi hari itu nanti kita selain operasi pasar murah yang memang ditentukan untuk masyarakat tertentu, karena itu nanti sistemnya dengan by kupon, tetapi juga di situ nanti kita juga ada gerakan pangan murah. Artinya kalau gerakan pangan murah itu bisa dihadiri oleh siapapun. Di gerakan pangan murah nanti akan dijual berbagai komoditas yang tentu saja harganya di bawah harga pasar. Nah Pak, tadi ngomongin masalah kupon, bagaimana Pak atau mekanisme untuk pengambilan atau mendapatkan kupon tersebut? Ya, tentu kalau teman-teman Kejaksaan Tinggi tidak punya alat tool untuk melihat masyarakat mana yang memang membutuhkan. Makanya kita bekerja sama dengan lurah dan camat di sekitar Cakabaring. Karena memang spot untuk operasi pasar murah ini dikhususkan di masyarakat di Cakabaring. Operasi pasar murah operasi pasar murah dikhususkan untuk sekitar masyarakat Cakabaring. Tapi kalau gerakan pangan murah boleh seluruhnya nanti hadir. Seluruh langsung datang ya Pak? Iya. Balik gandos tidak dapat. Tapi di daerah ASI itu yang paling ini Pak, data yang paling banyak dapat kupon katanya. Iya. Di daerah apa yuk? Kenton Laut ya? KL Pak, KL. Iya. Baik Pak, ini ngomong masalah mungkin masyarakat juga yang sedang nonton Halo Palembang pagi ini, kira-kira jenis bahan pangan Pak yang tersedia nanti di pasar murah Pak? Kalau di operasi pasar murah nanti ada beberapa komoditas yang utama ya, tentu saja beras di situ, kemudian cabai, kemudian bawang merah, bawang putih. Nah, kalau di yang gerakan pangan murah banyak nanti di situ ada juga daging, ada juga mungkin gula, minyak dan lain sebagainya. Mungkin ada paket-paket khusus Pak, misalnya satu goodie bag yang isinya beras, gula dan lain sebagainya, atau kita bahan-bahan itu dijual satu-satu bahan Pak? Iya. Kalau di operasi pasar murah ini kan nanti kan ada subsidi. Kalau saya tidak salah yang di beras itu subsidinya 10.000. Nah, artinya apa? Artinya nanti jualnya per item. Mana masyarakat yang kemudian membutuhkan itulah yang akan dibeli kan gitu. Kalau khususnya dalam bentuk goodie bag tentu saja nanti kalau dia tidak membutuhkan kan juga akan mubazir. Makanya akan dijual per item. Nah Pak, ini kan kalau untuk kita mekanisme mendapatkan kupon ini kan kita berarti dari RT, data-data dari RT yang masyarakat yang membutuhkan itu akan diberikan secara langsung kupon ini, atau bisa masyarakat mendaftar ke Kejati? Jadi nanti sistemnya itu yang utama adalah kupon. Misalkan katakanlah di situ ada 1.500 kupon itu ya, 500 kupon. Maka yang kita bagikan sekitar 1.400 kupon atau 1.350 kupon. Sedangkan 150 itu nanti memang akan ditaruh di Kejati sehingga masyarakat yang mungkin tidak kebagian kupon pada saat itu dan memang membutuhkan bisa datang langsung. Tetapi memang jatahnya sangat terbatas. Bisa on the spot ya Pak ya? Iya. Meskipun terbatas ya, Bisa on the spot. Bisa titip-titip nggak Pak? Titip-titip. Jangan. Titip-titip. Bisa nggak Pak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini nggak ada orang dalam ya. Ada titipan ya. Berarti intinya ASI jangan ikut operasi pasar murah. Jadi ikut apa? Ikut gerakan pangan murah. Betul. Jadi siapapun bisa ikutan. Betul sekali. Memang sangat ngaruh Pak dari harga. Misalnya kita mau ikutan gerakan pangan murah dengan barang-barang yang kita beli di luar dari program kita ini. Harganya memang sangat jauh. Ada perbedaan, antara harga pasaran dengan teman-teman yang akan menjual di harga di gerakan pangan murah. Harga tebus istilahnya ya, harga tebus ya, bukan harga di pasaran. Betul. Stakeholdernya gimana Pak koordinasinya? Stakeholder tentu kita melibatkan teman-teman Pemprov. Ada di situ ada Biro Ekonomi, ada Dinas Ketahanan Pangan, kemudian juga kecamatan, kelurahan, dan tentu saja kita juga mengundang partisipasi dari beberapa BUMN, contohnya PDAM Kota Palembang, kemudian juga Bank Sumsel Babel. BUMD ya Pak ya? Pak, apakah ini di tanggal 2 April ini apakah perdana Pak? Atau memang program-program kita dulu setiap tahunnya nggak hanya di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri? Atau memang setiap tahun? Atau ini yang baru perdana? Ini kan Pak Kepala Kejaksaan Tinggi kita kan memang baru menjabat sekitar 3 bulan ya. Jadi inilah salah satu inovasi dari beliau untuk hadir di masyarakat, bahwa kejaksaan memang ada untuk masyarakat dan kejaksaan memang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah untuk mencegah inflasi daerah. Betul, jaksa yang humanis ya Bapak ya. Nah Bapak, kalau tadi saya sempat menarik nih, karena kejaksaan cukup memberikan subsidi yang besar 10.000. Kalau pemerintah daerah kan cuma 3.000 Pak.
seperti harga telur dari 30.000 ke 27.000, beras itu sama, dan 10.000 ini saya penasaran anggarannya dari mana ini untuk bisa subsidi yang begitu besar, apalagi dengan 1.500 kupon ini memiliki anggaran dana yang cukup. Nah, tapi ini luar biasa sekali Bapak. Kita akan bahas kembali tentunya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Tentunya kita masih bersama Bapak Dr. Eri Pudianto Marwantono SMH selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tema kita masih yaitu untuk pemirsa yang baru nonton operasi pasar murah. Nah, ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kita sudah dapat data dari Lurah RT untuk yang kupon yang sudah kita bagikan atau yang sudah kita dapat, dan untuk yang masyarakat umumnya kita bisa namanya gerakan pangan murah Kejati Sumatera Selatan. Baik, nah tadi sempat terhenti pemirsa, ada pertanyaan yang karena memang di operasi pasar murah ini sedikit berbeda, subsidinya cukup besar ini Bapak. Betul. Boleh Bapak diceritakan dengan pemerintah daerah yang subsidinya 3.000-an untuk telur dan kita 10.000 ya Pak ya? Silakan Pak. Tadi kan yang 10.000 itu hanya untuk beras. Oke. Jadi kalau subsidi yang lain untuk komoditas yang lain nanti akan disesuaikan dengan harga pasar pada saat itu. Oke. Sehingga bukan kemudian semuanya subsidinya 10.000. Nah, untuk itu kan kita menggandeng, kayak beras kita menggandeng teman-teman dari Bulog. Kemudian juga kita menggandeng juga teman-teman dari Biro Ekonomi di Pemprov. Kita menggandeng juga dengan Ketahanan Pangan. Kita menggandeng juga dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Oke, baik. Jadi ini harganya fluktuatif ya Pak, yang mengikuti harga pada hari Selasa itu ya. Selasa 2 April itu. Berarti udah kate telur omega 3. Oh, udah kate. Iya, Adanya gaya-gaya nak makan telur omega 3 Pak. Iya, biasa beli telur pecah di pasar itu. Pak, kalau kita memastikan kepada masyarakat nanti Pak ya, ikutan di program kita di tanggal 2 April nanti dengan operasi pasar murah, dengan barang-barang tersebut berkualitas dan aman dikonsumsi. Pasti aman dikonsumsi, tidak mungkin kemudian beras yang difasilitasi oleh Bulog tidak aman, juga tidak mungkin. Aku yakin tidak mungkin. Begitu pula dengan komoditas yang lain yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga pasti aman untuk masyarakat. Tidak mungkinlah kemudian mereka atau kita menjual sesuatu yang tidak aman bagi masyarakat. Pasti akan dilakukan cek and recheck terlebih dahulu. Betul sekali, sudah pasti nggak sembarangan ya Pak ya. Kita cari distributor dan pedagang ya Pak ya. Nggak sembarangan. Nah, ini soalnya nanti beras-beras itu banyak batu Pak, yaitu kutu-kutuan. Tidak dong, kan sudah terverifikasi ya kalau dari Bulog. Ini luar biasa sekali. Pak, kalau kan di selain kita di tanggal 2 April kan ini ada juga program-program dari kegiatan seperti pasar kepo dan toko kepo yang selama bulan Ramadan ini. Nah, kita memastikan beda Pak dengan program-program di luar dari tanggal 2 April ini. Seperti apa Pak? Iya, sebetulnya intinya kan sama ya. Intinya bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan inflasi daerah kan begitu. Nah, Kejaksaan kan juga merupakan bagian dari pemerintah yang care dan memang turut serta untuk melakukan pencegahan inflasi daerah. Jadi kalau kemudian ada pasar kepo dan lain sebagainya, barangkali hanya bentuknya, hanya namanya, tapi yang paling penting sasarannya adalah bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan, apalagi di saat bulan mendekati Lebaran seperti ini yang kemungkinan harga-harga sembako itu naik. Oke, tujuannya sama ya Pak? Sama, cuma beda judulnya saja. Sama. Seperti itu. Iya, tujuannya sama. Betul. Nah Pak, kalau ngomongin tentang operasi pasar murah Pak, kita kan pasti ini dengan persiapan-persiapan yang matang. Apalagi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini menjadi salah satu kalau untuk di minggu kedua di bulan Ramadan ini adalah instansi vertikal yang pertama melaksanakan gerakan pasar murah serentak, dan juga ini sejalan dengan program pemerintah yang lagi digalakan sekali. Nah, apakah ini bentuk inisiatif dari Kasatker Sumatera Selatan dalam hal ini Pak Kajati, atau mungkin memang ada edaran dari PJ Gubernur bahwa
semua instansi vertikal BUMN dan BUMD harus melaksanakan program yang sama. Tidak, ini murni inisiatif dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tapi pada hakikatnya bahwa sekali lagi ini adalah menjalankan perintah dari Bapak Presiden untuk kita bersama-sama menekan inflasi daerah. Nah, bentuk menekan inflasi daerah kan banyak berbagai macam bentuknya. Salah satunya adalah operasi pasar murah dan gerakan pangan murah. Nah, operasi pasar murah dan gerakan pangan murah yang ada di instansi kejaksaan, artinya di vertikal tadi adalah memang inisiatif dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Oh, baik. Ini luar biasa sekali ya Pak. Berbagai instrumen dan juga ini momennya juga pas untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau tadi di segmen pertama kita bertanya nih Didi, bagaimana mekanismenya untuk mendapatkan kupon sebagai masyarakat. Nah, tapi mungkin ini pertanyaan dari Didi Pak. Didi ini kan selaku pedagang ya Pak ya. Nah, bagaimana mau ikut Pak? Ikut serta untuk gerakan pangan murah ini Pak. Ikut jualan karena Didi ini jualan apa, narkoba ya, nasi bakar ikan peda. Iya, ikan peda ya. Peda nggak peta tengah dua ya. Gimana Pak itu? Ya, tadi informasinya kan bukan pedagang gitu ya. Tapi begini, kita ini kan menggandeng juga dengan Dinas Ketahanan Pangan, kita menggandeng juga dengan Dinas Perdagangan. Maka yang lebih tahu teknisnya adalah teman-teman dari Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan. Oleh karenanya nanti barangkali UMKM yang ikut di gerakan pangan murah itu adalah yang memang sudah terdaftar di dinas-dinas tersebut. Oh, baik, yang sudah menjadi binaan dari dinas-dinas terkait ya Pak ya, selaku leading sector dalam hal ini dalam program ini. Nah, untuk nanti Pak yang kita adakan di tanggal 2 April nanti, apakah cuma masyarakat yang datang antri megang kupon atau kita nanti ada hiburan-hiburan atau kegiatan atau lomba-lomba lain Pak di tanggal 2 April nanti? Katanya akan ada makan kerupuk ya Pak? Enggak kan puasa. Oh iya puasa ya. Kecuali habis buka boleh. Gimana Pak? Ya, sebetulnya kan intinya ini adalah bagaimana kemudian bantuan ini segera tersalurkan di masyarakat dan tepat sasaran begitu. Jadi memang ya nanti kita semata-mata hanya menjalankan itu saja, menjaga operasi pasar murah dan gerakan pangan murah. Sementara tidak ada hiburannya, apalagi ini kan bulan puasa. Nanti kalau ada hiburannya jangan-jangan nanti kita lupa kalau itu tidak bulan puasa. Oh gitu. Iya. Oh, tidak ada OT ya Pak? Organ tunggal. Enggak ada. Tidak ada. Beda nanti hiburannya itu. Oh iya. Jadi bukan lagi jam 9 sampai jam berapa tadi Pak? Jam 9 sampai dengan selesai nanti. Nah, sampai dengan selesai berarti kaki kalau ada OT sampai subuh. Sampai subuh ya, benar. Oke. Ini luar biasa sekali. Nah, apakah mungkin akan ada evaluasi Pak setelah dilakukan operasi pasar murah ini oleh Kejati Sumsel? Kebiasaan kita ketika kita menjalankan satu program pasti ada yang namanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Jadi pasti itu evaluasi ada briefing dan debriefing itu pasti akan dilakukan. Oke, baik. Dan ini bisa dipastikan akan berjalan aman, lancar, kondusif? Insya Allah semuanya sudah kita perkirakan. Kita juga sudah minta bantuan pengamanan dari Polsek setempat, kita juga minta bantuan pengamanan dari Satpol PP, dan nanti pun juga teman-teman dari Intel di Kejaksaan Tinggi juga akan kita libatkan untuk melakukan pengamanan. Oke. Baik. Nanti Pak di acara kita nanti pasar murah dan juga pangan murah ini banyak tenan-tenan Pak. Lebih kurang ada berapa booth-booth? Mungkin kita juga mengundang atau melibatkan para UKM-UKM yang ada di Kota Palembang. Ya, betul. Khusus untuk gerakan pangan murah nanti ada sekitar 22 sampai 25 UKM yang akan dilibatkan oleh teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan. Oke, berarti 25. Cak Pempek siapa? Pempek Cek Susan, ado kali ya. Oh Ida, pempek Cek Susan keras. Oh jadi tidak diundang oleh Kejati. Ida. Oh iya. Itu yang mie ayam kemarin itu tidak melok juga. Yang mana mie ayam yang mie bebek itu, mie bebek. Iya. Sudah tutup. Oh, sudah tutup. Bukan tidak melok, sudah tutup. Baik. Bapak, ini gerakan pasar murah dan juga program operasi pasar murah ini ya. Ini kan tentunya yang ditunggu-tunggu lah oleh masyarakat ya Pak ya, dan juga tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa ini ada kuota 1.500 kupon untuk di daerah Jakabaring. Di area Kejati Sumsel. Nah, ini kan 17 kabupaten kota secara serentak. Apakah di Kejari-Kejari juga dengan kuota yang sama?
Kalau di Kejari-Kejari kita melihat situasi dan kondisi setempat. Jadi apa namanya, mungkin kan jumlah masyarakatnya, jumlah sebaran masyarakatnya akan berbeda. Jadi tidak sama mereka dengan kita, tidak sama. Barangkali mungkin misalkan daerah Banyuasin mungkin 1.000, mungkin daerah Pali mungkin hanya 300 atau 500. Pokoknya semuanya kita serahkan pada situasi dan kondisi setempat. Oh, tidak ini ya Pak ya, tidak mengikat ya 1.500 ini ya. Tidak mengikat. Tidak mengikat. Pak, kalau dari kegiatan kita nanti di Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah, terutama Pasar Murah, tadi sosialisasinya, cara pembagian kuponnya adalah melalui RT, lurah, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk sosialisasi secara umumnya Pak, biar masyarakat tahu, selain kita di pagi ini Halo Palembang memberitahu kepada pemirsa bahwa ada Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di sosial media, dan mungkin ada sosialisasi yang lainnya Pak, biar masyarakat tahu. Ya, contohnya kan di beberapa titik ada billboard yang kita pasang. Kemudian juga ada Viditron yang kita pasang. Di samping itu juga kita meminta bantuan pada Kejaksaan Negeri Kota Palembang juga untuk kemudian juga menyebarkan informasi ini, gitu ya. Ya, baik. Itu ya. Jadi mudah-mudahan ini semua masyarakat, lapisan masyarakat tahu Pak, bahwa menjelang Idul Fitri ada Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kejati, Sumatera Selatan, dan juga serentak di 17 kabupaten kota. Jadi mungkin langsung saja pemirsa yang mau tahu informasinya atau mungkin tinggal dekat di rumah Kejari ya, ataupun Kejati di daerah Jakabaring, langsung saja cari informasi di sosial media atau mungkin tanya langsung ke RT setempat masing-masing. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali tentunya di Halo Palembang masih bersama dengan Asisten Datun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Bapak Dr. Eri Pudianto Marwantono SHMH. Baik pemirsa, masih dari Studio 2 PAL TV, kita masih live dan tentunya kita masih ngobrol dengan tema kita hari ini, Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah Kejati Sumatera Selatan. Jadi untuk pemirsa yang ketinggalan di segmen 1 dan segmen 2, jadi Kejati Sumatera Selatan ini mengadakan Operasi Pasar Murah yang dimana kuponnya, atau mungkin pemirsa PAL TV atau masyarakat yang mau ikut serta boleh langsung bertanya dengan RT setempat atau mendatangi Kejati dan Kejari di area dekat rumah pemirsa PAL TV. Nah, tentunya ini balik lagi kita masih ngobrol bersama Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Bapak Dr. Eri Pudianto Marwantono SHMH. Ini selaku leading sektor ya kalau di Kejati Sumsel ya Bapak ya, yang mengadakan operasi pasar murah ini. Nah, tapi Pak, pertanyaannya Pak, ini kan yang akan dilaksanakan di Selasa 2 April ya Pak ya, itu bentar lagi, dan apalagi besok kita long weekend. Apakah persiapannya ini sudah cukup baik dan bisa terlaksana dengan baik di tanggal 2 nanti, dan apa sudah ada tantangan-tantangan tersendiri nih? Saya yakin persiapannya sudah cukup matang, karena meskipun besok long weekend kan kita persiapan sudah sebelumnya. Tidak mungkin kemudian kita sudah tahu menghadapi long weekend baru kita persiapan sekarang. Bahkan teman-teman di daerah itu melaporkan kepada kami, mereka sudah persiapan sekitar 2 minggu yang lalu. Artinya tidak ada masalah. Kalau kemudian timbul tantangan-tantangan, saya kira tantangan-tantangan nanti yang akan muncul adalah tantangan di lapangan. Contohnya mungkin masyarakat yang mungkin agak sedikit susah diatur, atau mungkin pembagian kupon yang mungkin yang kurang pas, atau dan sebagainya. Tapi itu semua sudah kita antisipasi lah. Baik, ini berarti kita harapan baik, doa baik diiringi dengan hasil yang baik juga ya Pak ya. Insya Allah. Baik. Amin. Nah, itu tadi pemirsa tentang operasi pasar murah dan juga gerakan pangan murah Kejati Sumsel. Untuk informasi lebih lengkap boleh langsung dicari informasinya di sosial media juga Pak. Nah, tapi saya mau bertanya out of topic Bapak, karena kan salah satu program tematik yang lagi digalakkan oleh Kasatker Kejati Sumsel, dalam hal ini Bapak Kajati, Bapak Dr. Yulianto, ini terkait KIA dan juga akte yang penerbitan KIA dan juga akte. Tapi ada beberapa Kejari juga yang malah lebih kompleks nih, mengeluarkan KIP dan juga KIS ya, Kartu Indonesia Sehat dan juga Kartu Indonesia Pintar. Bagaimana Pak gambaran umumnya? Ini out of contact ya dengan pembahasan kali ini, tapi tidak apa-apa lah. Jadi Pak Kajati pada suatu saat
berpesan pada kita bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Dikaitkan dengan tupoksi kejaksaan, utamanya adalah tupoksi perdata dan tata usaha negara, maka kita bisa melakukan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Dalam hal ini kemudian yang kita sasar, yang digagas oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan adalah masih banyaknya anak-anak yang belum mendapatkan identitas diri, baik itu akte maupun kartu anak, kalau saya tidak salah, kartu anak. Nah, itulah kenapa kemudian kami diminta untuk melakukan press program, menggenjot, membuat satu program yang kemudian bisa mengakomodir anak-anak supaya mereka segera bisa mendapatkan akte lahir atau kartu anak, utamanya pada anak-anak keluarga miskin. Nah, kenapa itu diutamakan terlebih dahulu? Karena ketika nanti mereka mau mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kan mereka harus punya akta dulu, mereka harus punya kartu kenal dulu. Nah, baru setelah mereka nanti mendapatkan itu, maka memang Pak Kasjati memerintahkan jangan berhenti di situ saja. Artinya jangan kemudian hanya identitas diri, tapi bagaimana kemudian memang segera anak-anak ini bisa mendapatkan haknya dari negara. Dalam hal ini adalah ketika mereka mendapatkan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Makanya di beberapa tempat, contohnya di Kejari Palembang, di Oku Selatan, mereka sudah mulai bergerak untuk anak-anak ini mendapatkan KIS dan KIP. Dan itu selalu kita pantau. Karena apa? Karena ada aplikasi di situ, sehingga tiap-tiap daerah akan menunjukkan kurva. Kalau memang itu kemudian tidak ada kenaikan, pasti akan ditegur oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi. Gitu. Oke, baik. Ini kan program yang kontinuitas ya Bapak, ya tidak akan berhenti di situ saja, karena kita akan menemukan banyak, ternyata ini anaknya masih belum ada akte dan lain-lain. Tapi ini belum di launching ya Pak? Nah itu, memang kemarin Bapak Kasjati memerintahkan kita segera action. Kalau launching itu kan hanya formalitas. Betul. Karena ini sudah banyak anak-anak yang membutuhkan. Bayangkan suatu saat nanti anak-anak yang bisa terbantu oleh gerakan ini kemudian menjadi orang yang berguna, menjadi pimpinan negara ini, maka betapa bahwa kemudian kita bisa mengingat itu salah satunya adalah juga ada campur tangan dari kejaksaan. Wow, ini luar biasa sekali ya. Dan ini juga mungkin menjadi motivasi ya untuk anak-anak, mereka bercita-cita ingin menjadi Korps Adiaksa dengan jaksa humanis yang dicanangkan juga oleh Pak Kajagung ya Bapak ya, terkait menjadi jaksa Korps Adiaksa yang ada untuk masyarakat. Baik ya. Nah, sepertinya Bapak kita sudah di penghujung acara untuk pagi ini di Halo Palembang. Sepertinya kurang 1 jam nih Pak. 1 jam lagi. Iya, kita ngobrolnya luar biasa seru ya. Boleh, sesuai dengan obrolan kita pada pagi hari ini Pak, Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah Kejati Sumsel. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan atau himbauan kepada masyarakat atau pemirsa Halo Palembang, silakan Pak. Ya, terkait dengan Operasi Pasar Murah, nanti kami minta memang masyarakat yang betul-betul membutuhkan itu nanti yang bisa didata oleh teman-teman dari kecamatan maupun kelurahan, utamanya karena ini operasi pasar murahnya ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, maka nanti memang lokusnya adalah seputar masyarakat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Nanti kita berpesan supaya masyarakat datang di kejaksaan tepat waktu dan tertib. Apa yang sudah mendapatkan kupon pasti insya Allah akan kita layani dengan sebaik-baiknya. Dan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan kupon, bisa kemudian datang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menghadiri gerakan pasar murah, karena di situ nanti akan banyak komoditas yang insya Allah harganya di bawah harga pasaran. Betul. Baik, wah itu luar biasa sekali. Jadi untuk pemirsa Pal TV atau masyarakat yang sudah mendapatkan kupon ini untuk mengikuti operasi pasar murah ini, jangan lupa bawa duit. Iya, betul. Ini karena bukan operasi pasar gratis. Ya, selain kita tadi megang kupon, jangan lupa bawa duit juga. Betul. Karena kita bisa ke sebelahnya Gerakan Pangan Murah Kejati Sumsel. Betul sekali. Terima kasih untuk Halo Palembang pagi ini pemirsa di 28 Maret 2024. Jangan lupa saksikan terus Halo Palembang, hadir setiap pagi dari jam 9 sampai jam 10 dengan tema dan narasumber yang lain-lain. Aku Didi Valdia. Dan saya Seva Remanda. Pemirsa, dengan program tersebut menjadi instrumen penting dalam upaya menjaga stabilitas harga dan juga memastikan akses pangan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri. Dan terus saksikan Halo Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.